Federico Di Marco kembali menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di sepak bola Eropa. Pada musim 2025-2026, bek sayap Inter tersebut memimpin klasemen khusus pemain dengan jumlah peluang emas terbanyak yang diciptakan untuk rekan setimnya di 5 liga top Eropa, yaitu Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga, dan Liga Prancis. Berdasarkan data Opta, Di Marco telah mencatatkan 16 peluang tercipta, angka tertinggi di antara seluruh pemain yang tampil di 5 liga top Eropa. Catatan ini menempatkannya di atas sejumlah nama besar dengan reputasi internasional. Di posisi kedua terdapat Matthew Udol dengan 12 peluang tercipta. Sementara itu, kelompok pemain bintang seperti Lamine Yamal, Michael Olise, Ryan Cherki, dan Maxime Lopez sama-sama mengoleksi 11 peluang. Statistik ini semakin menegaskan pentingnya peran Di Marco dalam permainan Inter, khususnya dalam kontribusi ofensif dan kreativitas dari sisi lapangan. Awal tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk menentukan masa depan Thomas Palacios. Inter disebut memiliki keinginan untuk melepas sang bek, meski masih harus ditentukan formula transfer yang tepat. Di sisi lain, pihak-pihak yang dekat dengan pemain juga tengah bekerja untuk mencarikan klub baru baginya. Namun demikian, Palacios justru menunjukkan keinginan berbeda. Bek muda tersebut ingin tetap bertahan di Milan dan bersikeras melanjutkan kariernya bersama Inter setidaknya hingga akhir musim. Sikap ini bahkan dinilai cukup mengejutkan oleh orang-orang terdekatnya, mengingat situasi yang sedang dihadapi. Situasi bisa berubah apabila mantan klubnya, Independiente Rivadavia, mengajukan proposal konkret. Meski begitu, hingga saat ini, Palacios telah dengan jelas menyampaikan kehendaknya untuk tetap mengenakan seragam Nerazzurri. Keputusan tersebut diduga juga berkaitan dengan kondisi fisiknya. Palacios diperkirakan baru akan kembali fit dan siap bermain dalam waktu sekitar 3 pekan ke depan. Setelah itu, berdasarkan respons fisik dan perkembangannya, baru akan dipahami apakah opsi operasi dapat sepenuhnya dihindari seperti yang diharapkan semua pihak di Viale della Liberazione. Sementara itu, Inter menyadari bahwa tawaran untuk Palacios hampir pasti akan datang, baik dari klub peminat maupun melalui perantara. Oleh karena itu, ke depan akan dilihat sejauh mana keterbukaan sang pemain untuk mengubah pilihan, termasuk kemungkinan berganti klub dan arah karir. Keberadaan Inter Milan di level tertinggi sepak bola Eropa kembali mendapat pengakuan internasional. Dalam daftar 100 pemain terbaik dunia versi The Guardian, terdapat 8 pemain Nerazzurri yang masuk dalam klasemen bergengsi tersebut, menegaskan kekuatan kolektif Inter sebagai salah satu tim elit Eropa. Nama Inter dengan peringkat tertinggi adalah Lautaro Martinez. Kapten Nerazzurri itu menempati posisi ke-20 secara keseluruhan, sebuah pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling komplit di dunia. Lautaro dinilai bukan hanya sebagai ujung tombak utama Inter, tetapi juga simbol teknis dan emosional tim. Di bawahnya, Denzel Dumfries berada di peringkat ke-40. Bek sayap asal Belanda tersebut mendapat apresiasi atas kekuatan fisik dan kemampuannya memberi dampak besar di laga-laga level tinggi, kualitas yang membuatnya menjadi salah satu wingback paling ditakuti di Eropa. Lini tengah Inter juga mendapat sorotan besar. Hakan Çalhanoğlu menempati posisi ke-52, diakui sebagai salah satu regista terbaik di Eropa berkat visi bermain, akurasi, dan kepemimpinannya. Sementara itu, Nicolo Barella berada di peringkat ke-62, menegaskan perannya sebagai gelandang komplit dan jantung permainan Nerazzurri. Di sektor pertahanan, Alessandro Bastoni menempati peringkat ke-54. Bek tengah Italia itu kini dianggap sebagai salah satu bek paling dihargai di level internasional berkat kualitas teknis dan kecerdasan membaca permainan. Di bawah Mistar, Jan Sommer berada di posisi ke-64 sebagai penghargaan atas konsistensi dan keandalannya sepanjang tahun. 2 nama lain melengkapi daftar tersebut. Marcus Thuram berada di peringkat ke-65, diapresiasi atas perkembangan pesat dan kontribusi ofensifnya, sementara Federico Di Marco menempati posisi ke-99 sebagai simbol konsistensi performa dan identitas Nerazzurra.
Secara keseluruhan, kehadiran 8 pemain dalam daftar 100 terbaik dunia versi The Guardian semakin mengukuhkan posisi Inter Milan sebagai kekuatan besar yang tidak hanya dominan di Italia, tetapi juga memiliki bobot kuat di panggung internasional. Melalui kanal YouTube miliknya, Fabrizio Romano bersama Matteo Moretto memberikan pembaruan terbaru terkait rumor bursa transfer yang melibatkan Inter Milan. Fokus utama diarahkan pada beberapa nama penting, mulai dari Joao Cancelo hingga masa depan Valentin Carboni. Inter disebut telah menetapkan Joao Cancelo sebagai target utama dan ingin menuntaskan kesepakatan secepat mungkin. Klub Nerazzurri saat ini bekerja sama dengan agen sang pemain, Jorge Mendes, dengan pendekatan hati-hati, menyadari adanya ketertarikan kuat dari beberapa klub lain. Barcelona masih memantau situasi meski terkendala masalah finansial. Pada akhirnya, keputusan akan sangat bergantung pada keinginan Cancelo sendiri, yang saat ini berada di luar skuad Al Hilal. Sementara itu, untuk Francesco Acerbi, muncul kemungkinan kepindahan ke klub yang dilatih Simone Inzaghi, yang sejak lama dikabarkan menyukai bek senior Inter tersebut. Opsi ini dinilai realistis dan terus dipantau dalam beberapa waktu ke depan. Bab lain menyangkut Valentin Carboni. Gelandang muda Argentina itu dipastikan akan kembali ke Inter dari masa peminjamannya di Genoa, di mana ia minim menit bermain. Namun kepulangannya bukan untuk bertahan di skuad utama. Opsi yang semakin menguat adalah kepindahan ke Argentina, khususnya ke Racing Club, klub yang identik dengan Diego Milito. Meski ada minat dari beberapa klub Italia seperti Cagliari, keinginan Carboni saat ini condong pada kembalinya ke tanah kelahirannya. Manuel Akanji kian menjelma menjadi sosok penting di lini pertahanan Inter Milan. Penampilan konsisten dan meyakinkan bek asal Swiss itu membuat manajemen Nerazzurri sudah memutuskan untuk mengamankan jasanya secara permanen pada musim panas mendatang, terlepas dari hasil perburuan Scudetto. Inter mendatangkan Akanji dari Manchester City dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro. Klausul tersebut akan berubah menjadi kewajiban jika Inter asuhan Christian Chivu berhasil meraih gelar juara Liga. Namun seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, niat Inter sebenarnya jelas sejak awal. Akanji akan tetap ditebus apapun hasil akhir musim ini. Fleksibilitas, kekuatan fisik, serta ketenangan dalam membaca permainan membuat Akanji cepat beradaptasi dan langsung menjadi kolom utama pertahanan Inter. Dengan performa seperti ini, klub Nerazzurri pun tak ragu untuk mempertahankannya sebagai bagian penting proyek jangka panjang. Pakar bursa transfer Alfredo Pedula memberikan pembaharuan terkait masa depan Davide Fratesi yang terus dikaitkan dengan isu kepergian dari Inter. Dalam editorialnya untuk Sport Italia, Pedula menilai bahwa gelandang Nerazzurri tersebut bukanlah profil yang benar-benar dibutuhkan Juventus saat ini. Davide Fratesi bukan tipikal gelandang yang dibutuhkan Juventus. Dia lebih merupakan mezzala yang gemar menusuk ke kotak penalti dan bisa menyumbang gol, ujar Pedula membuka analisanya. Pedula menegaskan bahwa kemungkinan transfer Fratesi hanya bisa terwujud jika ada investasi serius. Menurutnya, Inter tidak terlalu menyukai skema pertukaran pemain, terlepas dari berbagai rumor yang dinilainya terlalu spekulatif. Transfer ini hanya mungkin terjadi jika ada tawaran konkret setidaknya 30 juta euro. Jika tidak, kita hanya berbicara tentang sesuatu yang tidak nyata, tegasnya. Real Madrid menutup tahun dengan status sebagai pemuncak ranking koefisien UEFA. Klub asal Spanyol tersebut unggul atas Bayern Munich dan Inter dalam klasemen yang disusun berdasarkan hasil yang diraih klub-klub Eropa selama 5 musim terakhir di kompetisi sepak bola Eropa. Menurut laporan Spanyol EFE, tim asuhan Xabi Alonso mengoleksi total 131.500 poin, menjadikannya yang tertinggi di Eropa. Bayern Munich menempati posisi kedua dengan 124.250 poin, disusul Inter di peringkat ketiga dengan raihan 121.250 poin. Di bawah Inter, Manchester City berada di posisi keempat dengan 117.750 poin, diikuti Liverpool dengan 115.500 poin.
Sementara itu, Paris Saint-Germain, yang merupakan juara Liga Champions edisi terakhir, menempati posisi ke-6 dengan total 109.500 poin. Racing Club de Avellaneda ingin membuka tahun 2026 dengan merekrut Valentin Carboni. Minimnya menit bermain yang didapat sang gelandang serang bersama Genoa mendorong Inter untuk mempertimbangkan opsi menghentikan masa peminjaman tersebut lebih cepat demi mencarikan klub baru yang bisa memberi kontinuitas bermain bagi pemain kelahiran 2005 itu. Situasi ini, menurut laporan TYC Sport, membuat manajemen Racing Club de Avellaneda yang dipimpin mantan pemain Inter, Diego Milito, mulai membuka negosiasi resmi untuk mendatangkan Carboni. Sang pemain pun dikabarkan telah menyatakan keinginan kuatnya untuk bergabung dengan tim asuhan Gustavo Costas guna menghidupkan kembali karier profesionalnya. Optimisme menyertai proses negosiasi tersebut. Kesepakatan yang tengah dibahas disebut berupa peminjaman selama 6 bulan. Jika terrealisasi, Racing Club de Avellaneda akan berhasil mengungguli persaingan dari 2 klub Serie A yang juga memantau situasi Carboni.